Diduga dibunuh, warga Mata Merah tewas di kamar mandi. Fakultas Syariah dan Hukum minta RUU Kelautan ditinjau ulang. Industri perfilman Indonesia meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Leza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, warga Permai 2 Mata Merah Kalidoni ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi di rumah kontrakannya. Saat ditemukan, korban dalam kondisi telanjang. Mendapat informasi dari masyarakat, petugas kepolisian Kalidoni langsung mendatangi lokasi kejadian di perumahan Kusuma Permai 2 Jalan Takwa Mata Merah Palembang. Korban Yundi Efran ditemukan tewas bersimbah darah oleh warga di dalam kamar mandi rumah kontrakannya. Diketahui korban tinggal seorang diri. Polisi mengevakuasi jasad korban ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Setelah itu melakukan olah TKP dan memberikan garis polisi di lokasi kejadian. Kapolsek Kalidoni Palembang AKP Trisova mengatakan di tubuh korban ditemukan luka di bagian dada kiri dan diduga kuat dilakukan oleh seseorang. Hingga dugaan sekarang korban tewas dibunuh. Ya, jadi ditemukan di rumahnya dia lagi kontrak sendirian di kamar mandi. Langsung kami bawa ke Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke, untuk keadaan dikit kemudian seperti apa? Lukanya kemudian? Lukanya sepertinya di sebelah dada kiri. Dada kiri kemudian ya. Tapi untuk lebih jelas nanti kita nunggu dokter ya. Siap. Oke kemudian. Tewasnya Yundi Efran masih dalam penyelidikan kepolisian Polsek Kalidoni. Sementara keberadaan keluarga korban juga tengah dilakukan pencarian. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Setelah 1 hari pencarian oleh petugas Basarnas Palembang, kini korban yang merupakan pekerja proyek jembatan yang tergelincir ke sungai saat ini sudah ditemukan dalam kondisi terapung tak bernyawa di Sungai Ogan. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya jasad seorang pekerja proyek bernama Marioto 50 tahun ditemukan petugas Basarnas Kota Palembang dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan berjarak 1 km dari titik jatuhnya korban ke Sungai Ogan, Kertapati. Setelah itu jasad korban dilakukan evakuasi dan dibawa ke forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Untuk diketahui, korban merupakan pekerja proyek jembatan Kertapati. Saat pengerjaan tersebut, korban terjatuh ke Sungai Ogan. Korban langsung terbawa arus sungai dan tenggelam. Korban yang terjatuh dari jembatan Sungai Ogan atas nama Daryanto umur 50 tahun pada jam 8.30 WIB hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 telah diketemukan dengan kondisi Mike Delta, yaitu kurang lebih 1 km dari tempat kejadian. Dari rekaman video amatir warga yang beredar, saat korban jatuh ke sungai, korban meminta tolong. Namun karena sungai terlalu luas dan korban sulit dijangkau, hingga lambaian tangan korban meminta tolong pun hilang tenggelam bersama derasnya arus sungai. Korban sendiri diduga tidak begitu mahir dalam berenang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Desa Pinang, Muara Enim juga ditemukan meninggal dunia setelah terbawa Sungai Lematang. Untuk mencari korban sendiri dilakukan hingga 3 hari.
Kabar hilangnya Doni Haryanto, 32 tahun, warga desa Pinamblari, Kecamatan Ujan Mas Muara Enim, sudah ditemukan di Sungai Lematang dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan sudah menjadi mayat terapung di dekat jembatan baru dibangun di Desa Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Tim Rescue Kabupaten Muara Enim, Budi Hartono, kepada wartawan membenarkan setelah mendapat laporan orang hilang, dengan menerjunkan tim dan peralatan langsung melakukan pencarian hingga hari kedua dengan menyusuri sungai ke arah hilir. Selanjutnya, jasad korban telah dievakuasi oleh tim SAR dan dibawa ke kediaman keluarga korban untuk dilakukan proses pemakaman. Kita belum tahu, Pak, dikatakan tenggelam, tapi posisi di sana kemarin tuh ada seperti sendal dengan rokok yang tertinggal itu ya? Tinggal di sana. Apakah memang dia jatuh di air ataupun kita tidak tahu, belum tahu. Masyarakat situ juga belum ada yang melihat. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Kelurahan Tabapingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau dihebohkan dengan pria yang tewas tergantung di dalam kamar mandi indekosnya. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan mencekam. Warga Kelurahan Tabapingin RT 3 Lubuk Linggau Selatan 2 dihebohkan dengan penemuan seorang pria lajang tewas dalam keadaan tergantung di dalam kamar mandi indekosnya. Keluarga yang melihat korban tergantung langsung histeris. Beginilah saat proses evakuasi jenazah Andika Putra 30 tahun yang ditemukan tewas tergantung di dalam kamar mandi di indekosnya. Kejadian ini diketahui pertama kali oleh kakak kandung korban yang mencurigai korban sudah 3 hari tidak bisa dihubungi oleh keluarga. Hingga kakak korban pada Jumat 12 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat mencari korban dengan mendatangi indekosnya. Setiba di indekos sang adik, kakak korban melihat pintu tidak dikunci. Pada saat kakak korban mau ke kamar mandi untuk buang air kecil, melihat sang adik tergantung di dalam kamar mandi. Melihat hal itu, kakak korban langsung histeris dan melaporkan kejadian tersebut ke RT setempat. Selanjutnya, kakak korban langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Kemudian mayat korban langsung dibawa ke RS Siti Aisyah untuk dilakukan otopsi. Sementara untuk motif sendiri hingga kini belum diketahui. Pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan di rumah sakit. Pintu memang terbuka, pintu sudah terbuka. Kami pikirkan kalau di kamar, nengok di kamar, pintu kamar terbuka tapi tidak ada orangnya. Nengoklah kami di WC. Aku nak kencing kan, nengok di WC tegak macam ini. Nih aku panggil, tak kan bang, tak ini nyaut ni. Aku doronglah pintu, tak, sudah, kataku itulah langsung keluar. Manggil ini mak sama ini. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Palembang melaksanakan rekonstruksi pembunuhan pegawai koperasi yang mayatnya dicor. Dalam adegan rekon terlihat para pelaku sudah merencanakan pembunuhan. Keluarga dan rekan kerja korban menuntut hukuman mati untuk para pelaku. Mengambil tempat di lokasi pembunuhan, petugas Polrestabes melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan sadis terhadap karyawan koperasi Anton Eka Saputra. Rekon dilakukan di satu titik, yakni ruko distro milik otak pelaku di Jalan KH Dahlan Mas Karebet, Alang-Alang Lebar, Palembang, oleh 3 pelaku. Dalam adegan terlihat ketiga pelaku sudah merencanakan dan mempunyai peran masing-masing saat mengeksekusi, bahkan CCTV dalam ruko dimatikan oleh Antoni menjelang kedatangan korban. Dalam adegan puncak, pelaku Pongki menghantam kepala korban menggunakan kunci pas dari belakang setelah mendapat kode dari Antoni sebagai otak pelaku. Saat korban jatuh, kembali Pongki dibantu Kelvin menjerat leher korban menggunakan kawat seling. Pemukulan terjadi di saat korban Anton Eka Saputra sedang ngobrol dengan Antoni di dalam toko. Dalam obrolannya, pelaku Antoni seolah-olah akan membayar cicilan hutangnya. Saat kejadian, kedua rekan Antoni berada di dalam toko distro seolah-olah menjadi konsumen untuk berbelanja pakaian. Usai dipukul dan dijerat, Antoni ikut menganiaya korban yang sudah tak berdaya. Kemudian ketiga pelaku mengangkat jasad korban ke ruang belakang. Antoni sempat menyuruh karyawan perempuannya yang berada di depan untuk membeli semen dan alat pel untuk membersihkan darah di lantai. Adegan selanjutnya, dari ruang belakang jasad dipindahkan ke halaman belakang ruko. Pongki dan Kelvin kemudian mengubur jasad korban dalam bak air dengan adukan semen. Sementara Antoni menutup pintu belakang dan kembali ke depan ruang toko seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Kapolsek Sukarmi Palembang Kompol Ikang Ade Putra menjelaskan total ada 45 adegan rekonstruksi pembunuhan. Ya, rekonstruksi pembunuhan ya. Jadi dia dilakukan oleh teman-teman dari Satreskrim Polrestabes. Berapa adegan tadi bang? Berapa adegan bang? 45 adegan. 45. Berarti tadi diperankan oleh tersangka semua langsung bang? Ya. Bang, tadi antara tersangka ada penyangkalan tidak bang dalam melakukan rekonstruksi? Nanti biar dari teman-teman Polrestabes yang menjelaskan. Oke, sesuai keterangan bang ya, sesuai keterangan. Oke, Dari proses dia melakukan pembunuhan itu ada rencana, ada jeda. Ada jeda dan ada niat, kemudian ada setting waktu. Nah, sehingga terjadilah pembunuhan yang terjadi kepada korban Anton Eka Saputra. 45 adegan ini sesuai tidak kak? Sejauh ini ya sesuai, karena itu kan sesuai di BAP polisi, kemudian direkonstruksikan di tempat kejadian perkara. Jalannya rekonstruksi di TKP menjadi tontonan warga sekitar dan sempat membuat kemacetan. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Pemirsa, sepeda motor di depan kosan Raib dimaling. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Apa yang dilakukan aktris jika dimarahi ibu-ibu yang kesal dengan perannya dalam sinetron? Curhat. Yang marahin itu ibu-ibu, bukan Mama Dede. Milih 100 di MNC TV. Tidak sukses, bahkan semua anak-anak juga sukses. Insya Allah akan mengangkat derajat kita. Nggak tahu caranya dari mana. Harus semangat walaupun mungkin keadaannya ya terpuruk. Harus jadi wanita kuat. Mas Subur nggak boleh berkecil hati, karena bagaimanapun bahwa Mas Subur mau berusaha. Kami memberikan kesempatan kedua bagi mereka single ladies yang pernah membina sebuah hubungan namun harus kandas di tengah jalan. Mantep, janda muda amat udah keren. Take Me Out Indonesia, hanya di MNC TV. Kami memberikan kesempatan kedua bagi mereka single ladies yang pernah membina sebuah hubungan namun harus kandas di tengah jalan. Mantep, janda muda amat udah keren. Take Me Out Indonesia, hanya di MNC TV. Ya, suara kita gimana? Kalau nggak bisa ya cerita. Siraman kolbu di MNC TV. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Ambiar Awards segera di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Ambiar Awards 2022 persembahan di tahun ketiga dengan tampilan yang berbeda. Penghargaan musik dan apresiasi untuk para musisi Ambiar. Dengan para pendatang baru yang semakin memperkuat eksistensi musik Ambiar. 8 kategori, 48 nominasi, dan 2 kategori spesial. Dukung jagoan Ambiarmu. Vote melalui aplikasi RCTI Plus. Follow dan komen di @official MNC TV. Ambiar Awards 2022 di MNC TV. Take Me Out Indonesia, hanya di MNC TV. Ya, suara kita gimana? Kalau nggak bisa ya cerita. Siraman kolbu di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Manakah posisi orang tersebut? Insya Allah jadi orang besar. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Survei membuktikan. Take Me Out Indonesia, hanya di MNC TV. Nonton MNC TV makin bening dan jernih suaranya. Scan ulang kanal digital MNC TV secara berkala.
Check Me Out Indonesia, hanya di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sepeda motor milik warga di seberang Ulu 1 Palembang dicuri di halaman rumah. Aksi pencurian itu sendiri terekam kamera pengawas CCTV. Pencurian sendiri dilakukan pada siang hari. Inilah detik-detik aksi pencurian motor milik korban Depi, warga Jalan Dei Panjaitan, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang yang terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku yang berjumlah 2 orang merupakan sepasang kekasih masuk ke dalam rumah korban dengan cara mengendap-endap, mengambil sepeda motor yang terparkir di rumah korban. Korban yang baru mengetahui sepeda motor metik miliknya hilang saat hendak pergi, melihat sepeda motor miliknya tersebut tidak ada lagi di parkiran. Aksi 2 sejoli ini terbilang nekat lantaran aksi pencurian yang dilakukan pelaku ini dilakukan pada siang hari dan saat kondisi ramai. Anggota sudah datang ke TKP, begitu ada laporan langsung datang ke TKP, sudah melakukan olah TKP, sudah menyimpan hasil rekaman CCTV. Dari hasil rekaman CCTV, pelakunya 2 orang. Diduga 1 perempuan dan 1-nya laki-laki. Kejadian ini sendiri telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang menggelar diskusi analisis yuridis RUU Kelautan terkait kewenangan Bakamla sebagai single agency multitask dalam penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut. Dalam diskusi ini menghasilkan 2 rekomendasi untuk disampaikan ke legislatif. Indonesia punya pengalaman pahit kehilangan 2 pulau yang saat ini menjadi milik Malaysia, yakni Ligitan dan Simpadan. Hal ini erat kaitannya dengan perbatasan laut yang harus dijaga dan menjadi dibentuknya Badan Keamanan Laut untuk penegakan hukum. Dalam RUU Kelautan yang digodok, timbul persoalan tentang Bakamla yang didorong memiliki kewenangan sebagai single agency multitask. Dalam diskusi tersebut disepakati 2 rekomendasi hasil kajian tim perumusan naskah akademik dari sejumlah ahli hukum di Bumi Sriwijaya. Pertama, belum ada kejelasan kewenangan penegak hukum oleh Bakamla yang diperlukan dalam RUU. Kemudian bagaimana posisi Bakamla dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu perlu dikedepankan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penegak hukum pelanggaran di wilayah perairan dan laut. Yang kedua, RUU ini masih perlu pembahasan lebih lanjut, terutama memasukkan berupa naskah akademik untuk mewujudkan lembaga penegak hukum terhadap pelanggaran di wilayah perairan laut. Perlu adanya penguatan hingga penegak hukum bisa berjalan efektif. Dirumuskan dan sudah lahir dalam bentuk rekomendasi. Ada 2 rekomendasi yang cukup penting menurut hemat kami, yang antara lain titik tekannya ini perlu ditinjau ulang, perlu dikaji ulang RUU ini. Jangan sampai nanti ketika RUU ini menjadi undang-undang lalu dipersoalkan oleh para stakeholder yang selama ini sudah berurusan dengan bagian kelautan. Ini yang perlu kita sampaikan ya, karena ini menjadi titik tekan dari apa yang kita diskusikan pada hari ini. Keamanan laut itu perlu satu institusi yang memang kompeten untuk itu, supaya kita tahu kalau ada masalah keamanan laut siapa yang bertanggung jawab di situ. Berarti kita bisa, itu urusannya misalnya dengan Bakamla gitu. Namun begitu dalam pembentukannya juga nggak boleh bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya, atau dengan bertentangan dengan peraturan-peraturan lain dan peraturan-peraturan, terutama peraturan-peraturan yang lebih tinggi gitu. Jadi prinsipnya silahkan. RUU Kelautan ini juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan di bidang penegakan hukum, antara lain dengan TNI AL, Bakamla, KPLP, Dirjen Laut, Kemenhub, dan lembaga lainnya. Dari Palembang, Bamba Irawan, iNews melaporkan. Industri perfilman di Indonesia tengah mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Produksi film Indonesia banyak disukai masyarakat di atas produksi film impor. Bahkan jumlah penonton film nasional berada di atas view film asing yang tayang di bioskop-bioskop Indonesia.
Lembaga Sensor Film Indonesia melakukan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang melibatkan sejumlah komponen masyarakat, baik instansi, mahasiswa, maupun kalangan komunitas dan jurnalis di Aston Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Kamis siang. Pentingnya sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri untuk menfilterisasi siaran-siaran ataupun tontonan yang disajikan kepada masyarakat didasarkan klaster usia masyarakat Indonesia. Hingga siaran-siaran yang disajikan dapat memberikan edukasi dan tidak menimbulkan dampak persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Berdasarkan Duta Lembaga Sensor Film Indonesia, saat ini industri perfilman di Indonesia tengah mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Produksi film Indonesia banyak disukai masyarakat di atas produksi film impor. Bahkan jumlah penonton film nasional pun berada di atas view film asing yang tayang di bioskop-bioskop di Indonesia. Film Indonesia kita itu sudah mulai disukai oleh masyarakat Indonesia, bahkan di atas film impor. Dulu kan kita berpikir paling banyak penontonnya itu film impor lah. Sekarang film nasional kita ada yang mendapatkan 10 juta penonton. Bahkan ada satu film nasional yang diadu, maksudnya main bareng dengan film asing. Perolehannya banyak. Artinya sekarang film nasional sudah sangat menjanjikan. Adanya sensor mandiri ini untuk menjaga dan mengingatkan masyarakat dan seluruh stakeholder bahwa pentingnya budaya sensor mandiri dan untuk melihat tayangan, baik itu tayangan TV maupun juga OTT ataupun sosial media. Karena kan perkembangan digital ini sangat pesat dan kami juga mendorong supaya adanya level playing field yang adil bagi seluruh pelaku di industri penyiaran ini. Lembaga Sensor Film pun telah melakukan kolaborasi kepada sejumlah gabungan pengusaha bioskop di Indonesia untuk melakukan kampanye sosialisasi Gerakan Sensor Mandiri. Hingga batasan-batasan usia masyarakat dalam menikmati hasil produksi perfilman dapat disesuaikan usia penonton dan selera penonton. Dari Palembang, Muhammad Riza Falepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.